Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Sri Diana Putri dengan NIM 1913041001 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem ekresi. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu sistem ekresi? Nah, kalau belum tahu, simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami struktur dan fungsi alat-alat ekskresi. Yang kedua, memahami struktur nefron. Nah, selain itu, terdapat juga indikator pembelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi alat-alat ekskresi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi nefron. Perlu kalian ketahui bahwa sistem ekresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Manusia terdiri dari 4 organ penting, yaitu yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang keempat kulit. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ginjal. Tahukah kalian, ginjal memiliki ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa, tapi memakai hampir 25% oksigen dalam tubuh. Ginjal manusia bisa dibilang sebagai organ utama sistem ekresi. Nah, fungsi organ ginjal adalah mengeluarkan zat cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Ginjal kita setiap hari memfiltrasi hampir 200 liter darah dan memproduksi sekitar 2 liter urin setiap hari. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sistem ekresi pada paru-paru. Terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Yang kedua, usus yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Yang ketiga, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Yang keempat, terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Dan yang terakhir, karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Kemudian, detoksifikasi zat beracun, mengubah amonia menjadi urea, metabolisme lemak, dan menghasilkan empedu. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Kulit terdiri atas 2 lapis utama, yaitu yang pertama lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis atau kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Yang kedua, lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis merupakan lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis. Nah, setelah pembahasan mengenai struktur ekresi, kita lanjut mengenai struktur nefron. Nah, struktur nefron itu sendiri terdiri dari yang pertama badan Malpighi, yang kedua kapsula Bowman,
Yang ketiga, glomerulus. Yang keempat, tubulus contortus proximal. Yang kelima, lengkung Henle. Yang keenam, tubulus contortus distal. Dan yang terakhir yaitu tubulus collectivus. Adapun fungsi dari nefron yaitu yang pertama, mengembalikan zat seperti kalium, natrium, atau fosfor setiap kali zat ini habis dalam tubuh. Yang kedua, membantu mengeluarkan kelebihan air, limbah, dan zat-zat lain dari darah. Nah, gimana teman-teman? Apakah videonya bisa dipahami? Semoga bisa ya, supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Di akhir nanti saya akan memberikan evaluasi buat kalian, biar kalian tahu apakah tujuan pembelajaran kalian sudah tercapai atau belum. Terima kasih ya sudah menonton. Akhir kata, saya pamit undur diri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.